Kelompok Kinan tetap diam setelah itu. Duta besar menghibur mereka, "Saya tahu Anda merasa pengaturan ini tidak adil, tetapi kami tidak dapat mempercayai mereka secara implisit. Tidak ada yang tahu apakah masih ada beberapa pengikut Boy William di antara mereka. Kami tidak dapat membiarkan bom waktu ini hidup di antara manusia. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab itu. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk mengkarantina mereka. Itu adalah solusi terbaik." "Apa rencana konkret untuk mereka?" Kinan bertanya dengan lembut dengan nada datar. Duta besar menjawab, "PBB akan membangun sebuah pulau untuk mereka dan mengkarantina mereka di sana. Akan ada penjaga yang menjaga mereka, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk berkeliaran di pulau itu, dan kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi. Selama karena mereka tidak meninggalkan pulau kecil dan tidak membuat masalah, hidup mereka akan baik-baik saja." Duta besar lain menimpali, "Itu adalah akhir terbaik yang bisa kami berikan kepada mereka. Tapi ini bukan kehidupan yang mereka inginkan." Sam menggeram marah. Duta besar tertua menjawab dengan tegas, "Kami tidak mampu membayar kehidupan yang mereka inginkan. Karena merekalah bumi diselamatkan atau Boy William akan meledakkan planet ini. Tetapi juga karena mereka, bumi ditempatkan dalam krisis yang tidak dapat dikurangi, yang menyebabkan kerusakan serius. Tapi itu karena Boy William memaksa mereka untuk melakukannya, itu bukan keinginan mereka." Duta besar tertua menghela nafas. "Ini juga bukan keinginan kami. Jadi, Rizky dan kelompoknya dipaksa untuk mengancam dunia dan PBB terpaksa mengkarantina mereka. Kedua belah pihak memiliki logika mereka sendiri, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah." Sam masih marah, dia merasa marah. Dia memperhatikan keheningan Kinan dan Vano, jadi dia mencoba membujuk mereka. "Anda harus memahami bahwa mereka memiliki permintaan yang paling sederhana. Mereka menginginkan hal yang paling sederhana, hanya kehidupan normal. Mereka menginginkan kebebasan yang diberikan kepada warga biasa. Mereka ingin menjadi manusia normal. Apa yang akan mereka pikirkan jika Anda memperlakukan mereka dengan cara ini? Tuan Sam, Anda harus mengerti bahwa mereka bukan warga biasa. Mereka adalah penjahat IQ tinggi. Siapapun dari mereka dapat menciptakan bencana yang menghancurkan dunia. Mereka adalah ancaman tersembunyi terbesar di dunia. Saya juga percaya mereka telah membalikkan keadaan. Lembaran baru, tapi tidak semua orang mau berbaik hati. Demi kemanusiaan dan keselamatan dunia, kami tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Selain itu, kehidupan di pulau itu tidak akan seburuk itu. Tapi mereka akan disembunyikan jauh dari dunia, jauh dari kontak manusia kan?" Sam bertanya dengan dingin. "Kami akan menyediakan mereka dengan setiap kebutuhan spiritual dan materialistis. Tapi tidak akan ada kontak manusia." Sam berkobar bahkan lebih besar melihat kekeraskepalaan mereka. Untungnya, dia tahu untuk tidak menggunakan kekuatan dan memelototi mereka dengan tinjunya yang terkepal. "Dengar, kalian mengingkari janjimu. Mereka telah menyerah, tetapi kalian semua telah melanggar janjimu. Tidakkah menurutmu ini telah melewati batas? Kami tidak mengingkari kata-kata kami tidak menjanjikan mereka kehidupan normal. Keputusan ini sudah merupakan kebaikan terbesar kami," tegas duta besar tertua. Sam paling membenci orang-orang seperti ini. Hanya ada aturan di mata mereka, tidak ada pertimbangan untuk kesopanan dan kebaikan manusia. Tapi ini adalah dunia nyata, dan aturan harus diberlakukan, dan aturan tertentu hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Sam menjaga emosinya tetap terkendali dan bertanya dengan tenang, "Baiklah, bahkan jika kamu tidak mempercayai mereka maka kamu harus mempercayai kemampuan mereka kan? Beri mereka kesempatan untuk membuktikan nilai mereka dan membantu memperbaiki dunia,
Bukankah begitu solusi yang lebih baik? Saya minta maaf, tetapi ini adalah keputusan PBB. Kami tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Seberapa besar pulau itu? Sam tiba-tiba bertanya. Duta besar bingung dengan perubahan pertanyaan yang tiba-tiba. Tetapi dia menjawab dengan jujur, hanya ada begitu banyak dari mereka, jadi pulau itu tidak akan besar. Namun, itu akan cukup besar untuk memastikan ruang bergerak yang nyaman. Jadi pulau itu sekitar 2 km persegi. 2 km persegi. Sam tertawa keras. Itu akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan berjalan di sekitar tempat yang begitu kecil. Itu bahkan lebih kecil dari dasar bulan. Jika saya tahu lebih awal, saya akan membujuk mereka untuk tinggal di bulan, komentar Sam sinis. Sekelompok duta besar mengerutkan kening. Tuan Sam, tolong perhatikan kata-kata Anda, kami hanya mengutamakan keselamatan seluruh umat manusia. Jadi, untuk itu, mereka harus dikorbankan? Ini bukan pengorbanan. Itu benar. Kami tahu tentang kehidupan mereka di bulan. Di pulau ini, kami akan memberi mereka kehidupan yang setidaknya beberapa ratus kali lebih baik. Saya pikir itu cukup bagi mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai. Tatapan Sam mengeras. Yang mereka inginkan bukanlah kehidupan yang terperangkap di pulau kecil. Yang kami inginkan adalah perdamaian dunia. Ada tempat-tempat di seluruh dunia yang tidak damai. Jadi mengapa kamu tidak melakukan sesuatu tentang itu? Kami, dimulai dengan ini. Tapi mereka tidak akan membahayakan dunia. Jika mereka memiliki niat itu, mereka tidak akan menghentikan Boy William dan menyerah. Sekelompok duta besar membantingnya tidak peduli seberapa emosional Sam. Mereka mencoba menghiburnya dan berunding dengannya. Kami akui kamu tidak salah. Tapi bagaimana kamu bisa yakin ini bukan bagian dari tipu muslihat mereka yang rumit? Bagaimana kamu bisa yakin mereka benar-benar tidak bersalah? Boy William tidak bisa melanjutkan rencananya. Tapi bagaimana kamu bisa yakin ini orang tidak akan melaksanakan master plan-nya? Jika Anda tidak dapat meyakinkan kami dengan kepastian 100% bahwa mereka aman, itu akan sia-sia. Bahkan jika Anda bisa, kata-kata Anda tidak berarti apa-apa. Kesimpulannya, ini adalah keputusan yang disahkan oleh PBB. Tidak seseorang bisa berubah, bahkan kalian semua. Para duta besar pergi setelah itu. Sam merosot ke lantai, kalah. Kinan dan Vano masih terdiam. Ruang pertemuan itu dipenuhi dengan perasaan melankolis yang berat. Jesse dan anggota Sam Richard lainnya masuk dan langsung menyadari suasana aneh itu. Apa yang salah? Tanya Jesse hati-hati. Leo tampaknya memahami masalah ini, dan dia juga bertanya, apa yang telah dibahas sebelumnya? Para duta besar yang baru saja pergi tidak terlihat terlalu senang. Akulah yang tidak bahagia. Sam membanting tinjunya ke meja. Apa yang sebenarnya terjadi? Karen mengerutkan kening. Sam menceritakan semuanya kepada mereka. Kemarin, setelah Sam menetap, dia menghabiskan sepanjang malam menceritakan petualangannya ke bulan pada Sam Richard. Dia memberitahu mereka tentang banyak hal, termasuk pengalamannya dengan Rizky dan teman-temannya. Dia melukiskan gambaran kepolosan mereka. Mereka mungkin memiliki IQ tinggi, tetapi mereka memiliki EQ rendah. Tidak peduli seberapa berlebihan Sam dalam ceritanya, mereka akan mempercayainya tanpa pertanyaan. Dia juga menyebutkan banyak hal menarik yang terjadi di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Sam Richard dan Leo memiliki kesan yang baik tentang sekelompok orang ini, terutama karena mereka mengetahui kehidupan yang telah mereka jalani. Namun, PBB akan mengurung mereka di sebuah pulau kecil. Keputusan ini membuat mereka marah. Tapi kenapa? Tanya Jesse marah. Mereka tidak menyakiti siapapun. Jika ada, mereka adalah korban. Jadi mengapa mereka harus diperlakukan seperti ini?
Ini semua kesalahan Boy William dan keluarga William, jadi mengapa mereka harus menderita atas nama mereka? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.